Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umul Fadilah. Saya adalah mahasiswi semester 6 di Universitas Teknologi Digital Bandung. Saat ini saya akan membacakan kepada teman-teman semuanya tajwid dari Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai dengan ayat 8. Baik, mari kita mulai. Pertama-tama saya akan membedah suratnya terlebih dahulu, lalu saya akan membacakan keseluruhannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama di sini hal ataka. Di situ ada ataka, ada mat asli atau mat tabi'i karena huruf ta-nya berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Hal ataka. Lanjut haditsu. Ya, di sini ada mat tabi'i lagi, yaitu ada huruf dal kasroh yang bertemu dengan ya sukun dan setelahnya tidak ada bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf dan tasydid. Cara membacanya sama, yaitu 2 harokat. Haditsu. Lanjut haditsul ghasyiyah. Di sini ada alif lam qamariyah. Alasannya yaitu huruf alif lam bertemu dengan huruf ghain, dibacanya secara jelas. Lalu yang kedua ada mat tabi'i. Ya, mat tabi'i di huruf ghain bertemu dengan alif dan ghainnya itu berharokat fathah, jadi dibacanya panjang 2 harokat. Lalu yang terakhir di sini haditsul ghasyiyah. Di akhir kalimat itu ada huruf ta marbutah. Cara membacanya yaitu bila waqaf, maka huruf ta-nya berubah menjadi huruf ha yang diwakafkan. Lalu di ayat yang kedua, wujuhu yauma idzin khashi'ah. Di sini ada wujuh. Wujuh itu huruf jim berharokat dhammah yang bertemu dengan waw sukun dan dibacanya itu panjang 2 harokat karena itu termasuk mat tabi'i. Lalu yang kedua ada idgham bihunah karena ada huruf ha berharokat dhammah yang bertemu dengan berharokat dhammah tanwin yang bertemu dengan huruf ya bertasydid. Dibacanya dengan mendengung dan ditahan sampai 3 harokat. Wujuhu yauma idzin. Di sini ada izhar. Di sini izharnya itu yauma idzin khashi'ah. Nah, ada huruf zal berharokat kasroh tanwin yang bertemu dengan huruf kha. Ya, dibacanya jelas dan tidak berdengung sama sekali. Lalu yang selanjutnya ada mat tabi'i karena huruf kha-nya berharokat fathah bertemu dengan alif. Dibacanya panjang 2 harokat. Yang terakhir ada khasyi'ah. Ya, ada tak marbutah lagi, dibaca ha karena berada di akhir kalimat. Lalu di ayat yang ketiga, amilatun nasibah. A-nya ini mat tabi'i karena huruf A-nya berharokat fathah bertemu dengan alif, dibacanya panjang 2 harokat. Lalu amilatun nasibah tunna. Di situ ada idgham bihunah karena huruf ta-nya berharokat dhammah tanwin bertemu dengan huruf nun bertasydid. Dibacanya dengung sampai ditahan sampai 3 harokat. Amilatun nasibah. Lalu selanjutnya ada pertama ada nun bertasydid itu disebut hukum nun hunnah atau hunnah karena ada huruf nun
berharokat tasdid. Lalu selanjutnya ada mad tabi'i, yaitu nunnya itu berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Lalu terakhir ada tak marbutoh, yaitu tak yang terletak di akhir kalimat, maka cara bacanya itu menjadi huruf H yang diwaqaf. Lalu ayat keempat yaitu tasla naran hamiyah. Tasla, di sini ada mad tabi'i karena huruf lamnya berharokat fathah bertemu dengan alif. Cara bacanya panjang 2 harokat. Naran, na-nya di sini juga mad tabi'i karena huruf nunnya berharokat fathah lalu bertemu dengan alif dan setelahnya tidak ada hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya itu panjang 2 harokat. Naran ha, ron ha. Di sini ada ishar halki, yaitu huruf ro-nya kan berharokat fathah tanwin lalu bertemu dengan huruf h. Jadi dibacanya jelas dan tidak berdengung sama sekali. Lalu hamiyah, h-nya ini juga termasuk mad tabi'i karena h-nya itu hurufnya berharokat fathah lalu bertemu dengan alif. Dibacanya panjang 2 harokat. Lalu di akhir kalimat juga ada tak marbutoh. Cara membacanya bila waqaf maka huruf ta-nya berubah menjadi huruf h yang diwaqaf. Lalu di ayat yang kelima tus min ainin aniyah. Tus di sini of-nya itu berharokat fathah bertemu dengan alif, itu termasuk mad tabi'i dan dibacanya panjang 2 harokat. Min ngainin, min nun mati ya, nun mati itu bertemu dengan huruf ain maka termasuk ishar dan dibacanya jelas, tidak dengung sama sekali. Min ainin, ainin itu huruf lin karena huruf ya-nya sukun lalu didahului oleh huruf ain yang berharokat fathah. Dibacanya panjang 2 harokat. Lalu yang ke selanjutnya ainin aniyah, min aniyah. Di sini ishar juga karena huruf nunnya itu berharokat kasroh tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Dibacanya jelas dan tidak berdengung sama sekali. Lalu ada mad badal karena huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata, akan tetapi posisi hamzahnya lebih dahulu dari huruf mad. Cara membacanya 2 harokat. Lalu di akhir kalimat ada tak marbutoh, yaitu cara membacanya bila waqaf maka huruf ta-nya berubah menjadi huruf h yang diwaqaf. Lalu ayat ke-6 di sini laisa lahum ta'amun illa min dhari. Laisa itu huruf lin karena huruf ya sukunnya itu didahului oleh huruf lam yang berharokat fathah. Lalu selanjutnya lahum ta'amun itu ishar syafawi karena hukum huruf mim mati atau huruf mim sukun itu bertemu dengan huruf to. Cara membacanya itu jelas. Lalu selanjutnya ada ishar syafawi lagi di sini karena huruf mimnya berharokat domah tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Dibacanya juga jelas. Lalu ada mim dhari, itu nun bertemu dengan huruf do. Nun bertemu dengan huruf do itu dibacanya jelas karena ishar. Lalu sebelum itu juga ada illa itu lamnya itu mad tabi'i karena huruf lamnya itu berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak ada huruf yang bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Dan yang terakhir mim dhari.
itu mad arid li sukun karena huruf madnya jatuh sebelum huruf yang diwaqaf. Cara membacanya dipanjangkan 2 sampai 6 harokat. Lalu ayat yang ketujuh di sini la yusminu wa la yuhni min ju. La-nya huruf mad tabi'i, yaitu huruf lam yang berharokat fathah bertemu dengan alif, dibacanya panjang 2 harokat. Lalu selanjutnya ada wala. Nah, di sini mad tabi'i juga panjang 2 harokat juga. Yuhni. Di sini nun berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun, maka disebut mad tabi'i juga. Min ju. Nun mati bertemu dengan ja itu ikhfa. Cara membacanya samar dengan didengung ditahan selama 3 harokat. Min ju'i. Min ju'i itu mad arid li sukun karena ada huruf mad yang jatuh sebelum huruf yang diwaqaf. Cara membacanya dipanjangkan 2 sampai 6 harokat. Lalu yang ke-8 di sini terakhir ayatnya berbunyi wujuhu yawma idzin na'imah. Wujuh mad tabi'i karena huruf jim berharokat dhamma bertemu dengan waw sukun dan setelahnya tidak ada hamzah, sukun, waqaf dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yauma. Yauma idzin. Sebelumnya itu ada wujuhui. Wujuhui yauma. Di situ ada huruf ha yang berharokat dhammah tanwin bertemu dengan ya bertasdid, dibaca dengung karena hukumnya di sini idgham bihuna, jadi dibacanya dengung. Selanjutnya ada yauma. Yauma di sini ada huruf lin karena huruf waw yang berharokat sukun didahului oleh huruf yang berharokat fathah, dibacanya panjang 2 harokat. Yauma idzin. Terus di sini ada yauma idzinna. Di sini zalnya berharokat kasroh tanwin bertemu dengan huruf nun bertasdid, maka itu termasuk idgham bihuna karena huruf berkasroh tanwin bertemu dengan nun bertasdid. Nunnya itu naimah, itu mad tabi'i karena huruf nunnya berharokat fathah bertemu dengan alif, dibacanya panjang 2 harokat. Lalu di yang terakhir ada tak marbutoh. Cara membacanya itu bila diwaqaf maka huruf ta-nya berubah menjadi huruf ha yang diwaqaf. Jadi secara keseluruhan saya akan membacakannya dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul khasyiyah. Wujuhun yawma idzin khasyi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. La yusminu wa la yuhni min ju'. Wujuhu yawma idzin na'imah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian surat Al-Ghasyiyah dari ayat 1 sampai 8 yang saya coba bedah untuk hukum-hukum tajwidnya. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi kembali. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.